Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Lucky Fernando dengan NIM 2410911110014. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi kardiorespi dan klinisnya dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri MKes. Baik, pembahasan kita pada kali ini ialah yang pertama anatomi respiratori, yang kedua adalah anatomi kardiovaskular, dan yang ketiga adalah anatomi klinis kardiorespirasi. Untuk anatomi respiratori itu kita bagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah traktus respiratoris superior ataupun pernafasan bagian atas, yaitu nasus, faring, dan laring. Dan traktus respiratoris inferior ya, ataupun pernafasan bagian bawah, yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan pulmo. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu nasus ya, teman-teman. Oke, ini dia. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada tulang nasal ataupun os nasal ya. Itu ialah tulang yang ini nih, salah satu tulang yang berbentuk nasus ya teman-teman, ataupun hidung. Dan juga ini yang biru-biru ini adalah kartilago ya teman-teman, yaitu proses lateralis cartilago septinasi. Jadi untuk kartilago itu sendiri adalah bahasanya itu adalah tulang rawan ya teman-teman. Nah, untuk ini bagian eksternal ya, ataupun bagian luar. Nanti kita bahas bagian dalamnya. Untuk bagian eksternalnya itu ada juga margo superior cartilago septinasi, ada cartilago alaris major. Bagian ini ada nares, nares itu lubang hidung ya teman-teman ya, lubang hidung. Dan ada juga cartilago septinasi nih, ya bagian dalam ini. Dan ada bagian cartilago alaris minores. Untuk bagian internalnya ataupun bagian dalamnya ini di sebelahnya teman-teman ya, ini dia. Nah, kita dapat melihat ada nares, yaitu tempat apa ya, lubang hidung ya. Itu nares itu adalah lubang hidung. Dan ada kongka ataupun konai, kuanai, bukan kongka ya tapi kuana. Maaf, ada nasofaring, tapi untuk bagian dalamnya ini dulu ya teman-teman yang harus kita bahas ya. Kuana dan nares si bagian luar. Ada cavitas oris. Cavitas oris itu adalah mulut ya. Melanjutkan. Nah, untuk nasus nih, ini di nasus ini ada dua regio teman-teman. Ada regio respiratory, ada dan regio olfaktoria. Jadi untuk regio respiratoria ini adalah tempat masuknya udara nih, ataupun untuk apa namanya masuknya oksigen nih untuk bernafas. Sedangkan bagian regio olfaktoria ini dia tuh untuk penciuman nih ya, penciuman bau. Ini adalah vestibulum nasinya nih. Nah, untuk yang bagian biru-biru ini, nah, ada bagian pink juga. Ini namanya adalah ini teman-teman kongka ya. Untuk bagian bawah ini adalah kongka nasalis inferior, bagian tengah ini kongka nasalis media, yang paling atas ini adalah kongka nasalis superior ya teman-teman. Nah, inferior itu adalah bawah, media media itu ada tengah, dan superior itu adalah atas. Jadi media itu berada di antara superior dan inferior ya teman-teman. Nah, nah ini adalah kongkanya. Maka apabila kita melihat gambar yang ini tuh ada dinding medial septonasi teman-teman. Nah ini dia. Ini dasarnya ya. Ini adalah palatum durumnya. Dan ini adalah dinding lateralnya teman-teman. Jadi di antara kongka-kongka itu ada yang dinamakan dengan meatus nasi teman-teman. Ini dia. Meatus nasi. Ini adalah meatus nasi inferior. Ini adalah medius dan ini adalah superior teman-teman. Jadi itu di antara si kongka itu tadi teman-teman ya. Tempat masuknya udara ataupun aliran udara. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman ya, ada pembuluh darah nih. Ini adalah yang di lingkar ini adalah daerah anastomotis yang anastomis yang signifikan, yaitu cenderung terjadinya epistaxis ataupun perdarahan di hidung. Biasanya itu ada di plexus silbus ya teman-teman ya. Ya, yang paling penting tuh ini teman-teman. Kalau misalnya kita melihat juga ada nih
Kalau bagian dalam dari kan tadi kan hanya apa namanya gambaran ya. Kalau ini kan hanya gambaran kongkanya. Untuk aslinya itu seperti ini teman-teman kongkanya. Nah, ini adalah kongka ya. Ini kongka. Ini adalah kongka nasalis inferior. Ini adalah kongka nasalis media dan ini adalah kongka nasalis superior. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Untuk arteri-arteri yang ada di nasus itu sendiri adalah ada arteria medullaris anterior, ada banyak lagi nih ya. Ini seperti ini teman-teman. Arteria nasalis posterior lateralis, abang dari arteria sphenopalatina ya teman-teman ya. Nah, banyak lagi nih teman-teman. Bisa dilihat ada arteri sphenopalatina juga. Kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah paring ya teman-teman. Jadi paring itu dibagi lagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kita melihat ini ada kavitas nasi. Ini bagian hidung ya. Dan ini adalah koana ya teman-teman. Ya. Koana. Jadi di belakang koana itu ada nasofaring teman-teman. Nasofaring. Nah, jadi dia itu sejajar dengan si koana ini. Di bawah nasofaring itu ada yang dinamakan dengan orofaring nih. Jadi orofaring, perbatasan dari orofaring dan nasofaring itu dinamakan dengan istus parangium teman-teman. Istus parangium ya. Nah, si orofaring ini pula itu sejajar dengan kavitas oris ataupun rongga mulut. Perbatasan dari kavitas oris dan si orofaring ini ialah istimus ini teman-teman. Terlihat. Nah, ini ada istimus faucium ataupun istimus oropharyngeum ya. Bisa keduanya ataupun salah satu juga bisa. Nah, di sini ada palatum mole. Palatum mole ini dia itu sejajar dengan palatum durum ya, teman-teman. Nah, dan yang terakhir di sini ada laryngoparing ya. Laryngoparing. Ini laryngoparing ini yang hijau ini, teman-teman. Yang hijau pekat. Nah, itu berbatasan untuk di depannya itu batasnya itu adalah aditus laringes ya. Dan di depannya ada juga laring. Ya, dan paling bawah ini ada yang dinamakan esophagus, teman-teman. Kita membahas mengenai paring ya teman-teman ya. Paring ini adalah ada paring di sini nih. Nah, paring ini tuh depannya itu ada ini ya teman-teman ya. Ada apa tadi namanya? Ada ini aditus laringes, perbatasan dari ini paring. Kita bisa melihat ya teman-teman bahwasanya ini sama juga seperti apa namanya seperti gambar sebelumnya. Ada palatumolenya gitu, ada paringnya juga, lima orinis, trakea, esophagus. Yang jelas itu paring itu sebelah ini ya teman-teman. Ini dia, ini adalah paring. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di paring itu teman-teman, ya kita membagikan tadi kan ada ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laringofaring ya teman-teman. Untuk untuk nasofaring itu, ya teman-teman, untuk nasofaring itu adalah bagian dari yang pink ini ya teman-teman, bagian dari yang pink ini. Oke, bagian dari yang pink ini. Ini adalah nasofaring. Nah, di nasofaring ini dia tuh ada yang dinamakan dengan ostium pharyngeum tubae auditoriae. Jadi ini tuh lubang ya yang berhubungan dengan telinga nantinya. Itu berhubungan dengan telinga. Ada pula dengan lipatan-lipatan seperti ini teman-teman. Ada torus tubarius, ada recessus pharyngeus ya, dan ada tonsilla pharyngeal. Nah, untuk bagian oren ini dia itu orofaring ya, teman. Orofaring. Di orofaring ini terdapat plika salpingofaringialis dan ada tonsilla palatina nih, tonsilla palatina dan ada arcus palatopharyngeus, teman-teman. Dan bagian di laryngofaring itu nih, itu kan di depannya tadi ada trakea ya. Jadi perbatasan depannya itu ataupun lateral ya itu adalah aditus laringis ya untuk bagian laringofaring. Di bawah laringofaring itulah ada yang dinamakan dengan esophagus. Ini untuk tampak bagian belakangnya ya, dan ini adalah bagian dari atas. Nah, di bagian atas ini kita melihat kan ada epiglotis ya teman-teman. Jadi epiglotis itu adalah ini.
Dia itu bekerja apabila kita menelan sesuatu ataupun makan, dia itu akan menutup. Sedangkan ketika kita bernafas, dia akan terbuka. Makanya kita lanjut dulu deh. Nanti bakalan ada juga. Nah, di bagian laring. Sama juga seperti tadi teman-teman. Bagian laring itu sini. Pas di depan dari laringofaring. Pembatasannya itu yaitu aditus laringis ya. Aditus laringis ini. Di sini. Sebenarnya itu aja yang penting di sini. Kita lanjutkan. Nah, laring. Jadi teman-teman, ini kan ada epiglotis nih teman-teman. Jadi epiglotis itu dia itu akan terbuka apabila apa namanya? Dia itu akan terbuka apabila ketika kita bernafas. Namun apabila kita lagi makan, maka dia akan tertutup. Sehingga kan ada tuh orang tersedak misalnya. Dan itu kan biasanya orang yang lagi makan sambil berbicara ya. Yaitu karena masuknya si apa namanya makanan itu ke epiglottis ini dia tuh masuk lewat gitu kan. Soalnya kan makan, bernafas, makan, berbicara gitu. Jadi dia tuh bakalan lewat gitu loh. Nah, di sini ada epiglottis. Di epiglottis ini nanti di bawahnya itu ada sakus laringis, teman-teman, sakus laringis. Jadi di bawahnya itu lagi ada vestibulum laringis. Ini yang penting-pentingnya saja ya, ada vestibulum laringis. Jadi ada juga nih ya, bukan rongga sebelah, rongga ya, dibilang rongga lah ini. Rongga ini tuh itu kita sebut dengan ventriculus laringis, teman-teman. Ventriculus laringis. Untuk yang di bawahnya ini ada yang dinamakan dengan kavitas infraglotika ataupun biasa kita sebut dengan kavitas laringis, teman-teman. Kavitas laringis. Dan di bawahnya ada trakea langsung. Jadi di daerah-daerah sini itu ada yang dinamakan plika, teman-teman. Ada plika vokalis nih ataupun mukosa yang berada di atas ligamentum vokalis. Plika ada plika vokalis, ada plika vestibularis dan ada plika arepiglotika, teman-teman. Ada juga nih daerah ini. Ah ini dia. Rongga-rongga di sini tuh itu yang dinamakan dengan rima vestibuli, teman-teman. Dan ada rima glotidisnya. Ini adalah epiglotisnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama juga ya, laring. Ini hanya gambarannya saja tadi udah juga kita bahas. Ini adalah tulang hyoideum ya. Kalau apa namanya tulang yang melayang ya, bisa dibilang melayang dalam tubuh. Nah, ini epiglotisnya teman-teman nih. Dia tuh epiglotis itu bentuknya seperti sendok ya teman-teman. Apabila kita melihat aslinya itu dia tuh seperti sendok. Ini adalah kartilago tiroidea. Kartilago tiroidea ini adalah kartilago yang membentuk jakun ya. Kartilago yang membentuk jakun. Untuk laring itu bagian sini aja. Sedikit aja sebetulnya laringnya itu. Nah, di bawah laring inilah nanti trakea, kartilago cricoidea inilah yang membentuk trakea itu nanti. Sampai ke bawah nanti. Ada juga. Ini bagian esofagus. Sebetulnya yang penting-penting itu aja teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan lengket tuh dia tuh. Ini adalah si apa namanya tadi? Waktu apa ya? Ya, ini yang kita sebut dengan epiglotis itu teman-teman. Nah, epiglotis, kartilagonya juga ada, ligamentumnya juga ada juga ya teman-teman. Ini sama juga seperti yang tadi, kita lanjutkan. Ini aja tampak jelasnya aja teman-teman. Bisa dilihat biar lebih jelas saja. Nah, ini juga gambarannya biar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai trakea teman-teman. Di trakea ini kita melihat bahwasannya trakea itu tuh panjangnya itu sekitar 10 sampai 13 cm saja. Nah, ini kan yang penyusun trakea itu ada yang dinamakan dengan cartilago trachealis. Jadi cartilago trachealis ini tuh bentuk satunya saja, satu cincin ini, satu cincin ini. Apabila kita menyebutnya dengan jamak ataupun seluruhnya itu adalah cartilages trachealis ya teman-teman. Dia itu berbentuk cincin
paling mudah untuk melihatnya teman-teman, karena dia itu berbentuk cincin dan sangat jelas gitu loh, terlihat seperti ini ya. Hasilnya juga seperti ini teman-teman, yang biru-biru ini ya kartilago ya. Nah itu tuh sekitar 16 sampai 20 cincin saja tuh. Bagian dari kartilagonya itu ini ada baris membranaceus ini, dan ada musculus trachealis, trachealis. Nah, di sini juga ada ligamentum nih, ternyata ligamentum annularia, teman-teman. Ligamentum annularia. Nah, untuk ke bawahnya ini, untuk bagian dalamnya deh, untuk bagian dalamnya ini adalah membranaceus ya. Oh, sorry, ini tadi kegabung ya, ini adalah pareas. Sedangkan bagian dalamnya ini adalah membranaceus. Untuk bagian percabangannya ini, itu nanti kita bahas di bronchus ya. Kita bahas di bagian nanti, di bagian selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman. Jadi di sini kita membahas Broncos. Broncos itu ada tiga macam nanti. Ada Broncos principalis, ada Broncos lobaris, dan ada Broncos segmentalis. Jadi bahasanya itu Broncos principalis ini mempunyai cabang yaitu Broncos lobaris, dan Broncos lobaris ini mempunyai cabang lagi tuh yaitu Broncos segmentalis teman-teman. Misalnya pada gambar yang ini kan trachea nih, terus dia bercabang dua. Nah, bercabang dua. Nah, percabangan inilah yang besar ini yang kita namakan sebagai bronchus principalis teman-teman. Ada bagian dexter ataupun bagian sinister ini. Bagian dexter itu yaitu bagian kanan, untuk sinistra itu bagian kiri ya teman-teman. Oke. Jadi untuk bronchus principalis itu dia itu bakalan ada juga nih kan, oh, cabang-cabang lagi nih. Kita lihat di sini. Nah, ini ini adalah bronchus lobaris teman-teman. Bronchus lobaris superior dextra itu bercabang tiga dia. Ada yang bronchus lobaris medius dextra itu bercabang dua, dan ada bronchus lobaris inferior dextra bercabang lima. Dan ada juga nih bronchus lobaris superior sinistra yang bercabang empat, dan bronchus lobaris inferior sinistra bercabang empat. Nah, gitu bakalan ada lagi tuh cabangnya nanti tuh yaitu bronchus segmentalis yang namanya. Ya, kita lanjut. Nah, di bronchiolus ini selanjutnya kita membahas bronchiolus ya. Jadi ini apa sih perbedaan dari bronchiolus sama bronchus? Jadi bronchiolus sama bronchus itu perbedaannya apabila bronchus itu masih mempunyai ini nih, yang biru-biru ini. Yang biru-biru ini adalah cartilago ya. Apabila dia sudah tidak mempunyai cartilago, maka dia sudah memasuki daerah bronchiolus. Ini dia daerah bronchiolus. Nah, bronchiolus nanti itu ada lagi tuh bronchus terminalis, bronchus respiratorius. Setelah itu baru masuk ke alveolus, alveoli dan seterusnya tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita membahas pulmo ya, bahas paru-paru. Uh, Batas paru-paru untuk bagian atas itu ini sekitar 4 cm di atas os clavicula. Untuk bagian lateralnya itu sekitar ini ICS 8 ya, bagian ICS 8. Di sini ICS 8 ini. Ya, itu adalah perbatasannya, teman-teman. Selanjutnya, nah di pulmo ini yang akan kita bahas yang pertama adalah pleura. Jadi pleura di dalam pulmo dia itu ada tiga ya, ada pleura parietalis dan ada pleura visceralis teman-teman. Ini dia terlihat ya, ada parietalis, visceralis. Di antara pleura, di antara kedua pleura ini, bentar. Nah, di antara kedua pleura ini, di antara pleura parietalis visceralis ada yang dinamakan dengan cavitas pleuraris teman-teman. Nah, untuk flora parietalis itu dia tuh mempunyai lagi tuh parsnya gitu. Ada yang pars ini pars cervicalis itu bagian atas ya dekat leher, dan ada ini mediastinalis ya kan, dia tuh di apa nih berhadapan dengan mediastinum, dan ada pars diafragmatika di bawah berarti diafragma ya. Ada juga nih pars costalis. Jadi parsnya itu ada empat, pars costalis ya. Untuk pleura parietalis itu dia tuh adalah pleura yang melekat pada rongga dada, sedangkan untuk visceralis itu yang langsung melekat pada si paru-paru itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Apabila mau dilihat seperti ini, mediastinum.
Jadi kan ada tadi yang pars mediastinalis, karena dia berhadapan dengan si mediastinum ini. Nah, itu dia. Kalau diafragmatika itu kan karena ke bawah tuh ada diafragma. Sedangkan pars costalis ini karena dia tuh di dekat ini tulang kosta. Ya, sedangkan cervicalis itu kan karena di dekat leher dia, leher cervicalis. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini adalah pembahasan dari mediastinum. Kan tadi udah saya singgung juga mengenai mediastinum. Di sini juga ada nih, mediastinum tuh hanya ada dua. Jadi mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum inferior itu terbagi lagi tuh, jadi menjadi mediastinum anterior anterius. Ini bagian dari pleura retalis pars costalis tadi. Ada mediastinum medium, ini ya, ada di sini tuh organnya tuh seperti core ya, ataupun jantung, dan ada mediastinum posterior juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pulmo ya teman-teman, paru-paru, pulmo ataupun paru-paru. Jadi paru-paru bagian kanan itu tuh mempunyai tiga lobus, sedangkan bagian kiri itu hanya mempunyai dua lobus saja. Untuk lobusnya itu teman-teman, ini ya, ini adalah bagian kanan ya, karena dia itu mempunyai tiga lobus, satu, dua, dan tiga. Nah, lobus ini itu kita namakan dengan lobus superior, facies costalis. Dan ini adalah lobus medius, dan ini adalah lobus inferior. Nah, bagian puncak dari pulmo ini kita namai dengan apex pulmonalis. Apex itu puncak ya, sedangkan bagian bawahnya itu adalah basis pulmonis. Untuk garis-garis ini kita sebut dengan visura horizontalis ya teman, karena dia kan agak horizontal gitu kan. Sedangkan yang ke bawah ini itu adalah visura obliqua. Jadi untuk pulma bagian dekstra itu mempunyai tiga lobus dan mempunyai dua visura. Sedangkan bagian kiri dia tuh hanya mempunyai dua lobus dan satu visura. Untuk lobusnya adalah lobus superior bagian atas dan lobus inferior nih bagian bawah. Untuk visuranya adalah visura obliqua saja ya teman-teman. Nah, obliqua nggak ada yang horizontalisnya seperti si dekstra. Beda dengan sinistra. Nah, untuk fasiesnya di sini ada fasies costalis dan ada fasies mediastinalis dan fasies diafragmatica. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tuh bagian dalam ya teman-teman, bagian dalam dari si paru. Ini kita melihat nih, ada ini. Ini kita namakan hilum ya teman-teman. Hilum pulmonalis. Pulmonalis. Tempat dari bronkus, arteria, dan vena itu masuk. Nah, ini dia. Ini nih. Apabila kita melihat paru-paru itu bagian dalamnya gitu kan, walaupun ini bagian apa sih, bagian belakang posterior ya kalau bahasanya ya, sedangkan yang tadi itu anterior. Nah, nih kita ada kan ini sih di sini juga ada facies mediastinalisnya tuh, dan ini juga sama juga nih basis pulmonalis, ini juga apex apex ya. Tapi yang paling penting di sini yang harus kita lihat tuh adalah hilum pulmonalisnya teman-teman. Ini ada tempat masuknya bronkus, ini tempat masuknya arteri pulmonalis, dan ini ada tempat masuknya vena pulmonalis. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai jantung nih. Jadi di sini jantung. Nah, di gambar ini nih, ini adalah eh, apex ya, apex jantung. Udah jelas ini apex jantung. Sebelum itu juga kita mengetahui teman-teman bahwasanya di jantung itu tuh memiliki beberapa ruangan, yaitu seperti atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Jadi jantung juga ada katup-katup tuh yang membatasinya. Seperti bagian kanan, misalnya katup pulmonal dan katup trikuspid. Sedangkan bagian kirinya ada katup aorta dan katup mitral. Itu adalah hal yang paling penting di dalam jantung ya teman-teman. Dasarnya itulah seperti itulah dasarnya. Untuk fasesnya sendiri itu ada bagian fasies anterior bagian depan dan fasies pulmonalis sinistra. Berarti ini yang menghadap dari si paru-paru nih bagian kiri. Bagian fasies pulmonalis dextranya itu bagian ini. Dan ada non fasies diafragmatika, berarti dia itu mengharap si diafragma. Ini apex ya, berarti ini gambaran jantung tuh abstraknya begitu. Apex itu puncak ya teman-teman. Apex dari jantung, apex dari pulmo itu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini bedanya si pulmo sama si jantung itu apexnya. Kalau apex jantung itu ke bawah, sedangkan apex si pulmo itu di atas. Dan basisnya juga berbeda. Basis si jantung itu di atas, sedangkan basis si pulmo tadi kan di bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini bagian dari si jantung tadi yaitu perikardium, teman-teman. Jadi tuh di dalam jantung itu ada beberapa lapisan tuh, teman-teman. Ada yang dinamakan dengan lapisan perikardium. Nah, lapisan perikardium ini dia tuh terbagi menjadi dua tuh. Ada perikardium fibrosum dan ada perikardium serosum, teman-teman. Di sini kita melihat. Nah, ini ini kita namakan dengan perikardium fibrosum. Sedangkan bagian dalam ini dia tuh kita namakan dengan perikardium serosum, teman-teman. Di antara perikardium fibrosum dan serosum itu ada yang dinamakan dengan perikardial cavity ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya lapisan selanjutnya itu adalah miokardium dan endokardium. Miokardium ini adalah otot dan endokardium ini adalah apa namanya, lapisan paling dalam si jantung lah. Kan lapisan itu ada perikardium, ada epikardium juga, miokardium, endokardium. Sebetulnya yang saya pernah baca tuh si epikardium itu masuk si perikardium tuh. Ya, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian-bagiannya, teman-teman. Ini adalah jantung, jantung manusia. Nah, di sini ada atrium dextra, dan ada ventriculus dextra juga nih. Kalau bahasanya atrium dextra, ventricle dextra begitu. Dan di sini juga ada nih auricula sinistra ataupun yang menghubungkan dengan atrium sinistra, dan ini adalah ventriculus sinistra, teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, dan juga di jantung ini kita tuh melihat nih vena cava superiornya. Dari vena cava superior, kalau ada superior berarti ada tuh inferior. Inferiornya bagian bawah tuh. Nah, ini dia. Oke. Nah, ada juga nih arcus aorta. Arcus aorta ini bakalan bercabang nanti tuh, bercabang-cabang. Ada nanti arus sarta tuh percabangannya yaitu arteri subclavia tuh nanti tuh. Jadi arteri subclavia itu bercabang lagi menjadi arteri axillaris, dan bercabang lagi menjadi arteri brachialis tuh, tempat di mana kita biasanya apa namanya, ngecek tensi lah gitu kan, ngecek darah, tekanan darah. Nah, si arteri brachialis ini dia tuh akan bercabang lagi menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Untuk arteri radialis itu biasanya tempat kita mengecek nadia, teman-teman, bagian tangan, sejajar dengan musculus flexor carpi radialis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tampak bagian dalamnya nih. Ada crista terminalis. Ini bagian yang sekat-sekat ini ya, ini. Dan bagian yang kasar-kasar ini adalah musculus pectineati. Nah, fossa ovalis ini penting banget sih, teman-teman, fossa ovalis ini. Nah, itu dia. Dan ada juga nih valvula vena cava inferior, dan ada valvula sinus coronaria, ostium sinus coronaria juga ada, coronari juga ada. Ini bagian kanan. Nanti tuh ada perbedaan di mana ventricle kanan dan ventricle kiri, teman-teman. Nanti kita lihat. Ini adalah ventricle dextra. Nah, ini tuh masih bagian kanan ya. Ini adalah bagian kanan, ventricle kanan tuh. Ini adalah valvula tricuspidalis ya, teman-teman. Jadi itu ada bagian cut AV ataupun atrioventrikular, dan dihubungkan oleh jaringan, apa namanya, ada suatu jaringan ya, yang dihubungkan oleh suatu jaringan kepada musculus papillaris anterior. Nama jaringannya itu ini chorda tendineae itu, chorda tendineae. Nah, itu dia. Penting banget ya chorda tendineae ini, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat tuh trabecula niae, ada juga musculus papillaris posterior. Musculus itu udah jelas otot ya. Dan di sini ada pons arteriosus itu kan. Itu, teman-teman, yang penting-pentingnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini atrium sinistrum. Nah, kan beda tuh, teman-teman tuh. Beda banget lah tebelnya ini. Kita lihat. Nah, ini kan bagian atriumnya nih. Di bagian atrium dari jantung bagian kiri. Nah, ini vena pulmonalis.
ada valvula foraminalis, ada atrium sinistrum, dan ini ada valvula mitra ataupun katup mitral ataupun katup bikuspid ya. Ini adalah ventriculus sinistra. Nah, yang penting di sini kita lihat ini teman-teman, ventricle kiri. Lihat, tebel kan ya? Tebel, tebal banget malah. Dibandingkan dari ventricle si kanan nih. Nah, tipis kan? Lebih tebelan yang bagian si kiri tadi. Jadi mengapa sih sedemikian rupa? Kenapa itu terjadi? Ini di teman-teman. Kan peredaran darah itu kalau misalnya di jantung itu nanti kan masuk dulu tuh ke atrium kanan. Setelah itu masuk ke si ventrikal kanan. Setelah itu masuk ke atrium kiri. Setelah itu melalui katup mitral nanti masuk lagi tuh ke bagian si ventrikel kiri tuh. Jadi dari ventrikel kiri inilah darah itu akan dipompa ke seluruh tubuh sehingga dia itu harus kuat gitu kan, bayangin ke seluruh tubuh gitu kan, berarti dia tuh oh, ruangan yang paling bekerja keras gitu loh untuk memompa darah itu ke seluruh tubuh, makanya dia tuh tebel gitu, harus mempunyai tenaga lebih lah dibandingkan ruangan-ruangan lainnya. Itu dia teman-teman alasannya. Untuk bagian dalam itu sebetulnya tidak apa namanya, tidak terlalu berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya. Seperti kan di sini ada musculus papillaris posteriornya, ada valvula mitralisnya, sehingga intinya itu untuk katup AV itu ataupun katup atrioventrikular itu, untuk bagian katup katup trikuspid itu dia tuh membagi antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Sedangkan bagian kiri itu ada katup mitral yang membagi si bagian atrium kiri dan bagian ventrikel kiri. Nanti di bawahnya lagi ada katup aorta tuh, dan ada juga nanti katup pulmonal untuk bagian dextranya. Oke, kita lanjut. Bisa dilihat teman-teman, ini bisa dibaca. Ini adalah valva ya. Di sini ada anulus. Kita lihat dulu biar jelas deh. Nanti kurang jelas. Nah ini, di sini ada anulus fibrosus valva truncipulmonalis. Ini bagian anterior ya. Bagian-bagiannya ada anterior, ada posterior, ada sinistra, dan ada dextra. Ya, sini juga ada nih bagiannya. Ini tampak dari atas kalau nggak salah kayak ini. Itu ada dulu fibrosis valva aorta. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk arteri yang ada pada jantung itu banyak. Yang ini seperti ini ada arteri coronaria dextra. Banyak teman-teman. Dia tuh bakalan bercabang-cabang gitu loh dari arterinya. Seperti ini arteri coronaria sinistra. Bedanya tuh cuma bagian kanan sama kirinya aja gitu loh. Ini sinistra itu kiri, sedangkan dextra itu kanan. Nah, banyak nih. Ada ramus circumflexus arteria coronaria sinistra juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini ada vena cardiaca magna. Vena, kalau misalnya digambar, itu vena dengan arteria itu udah jelas ya teman-teman bedanya. Arteri itu warna merah, vena itu warna biru. Namun pada aslinya tidak seperti itu ya. Harus dipegang lah membedakannya gitu. Ada nanti perbedaan dari tekstur lah tibanya. Oke, ini ada vena cardiaca posterior, ada vena cardiaca magna, ada sinus coronarius juga, ada vena cardiaca parva, dan vena cardiaca media juga. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Nah, untuk kelistrikan pada jantung nih. Jadi, sebetulnya paling mudah tuh kalau membahas dengan EKG ataupun elektrokardiogram. Di sini tuh ada nodus SA teman-teman, ataupun ya, nodus sinuatrial ataupun nodus SA. Jadi listrik ini nih bakalan nyebar dari sini. Nah, dari nodus SA ini menuju dari nodus AV nih, menuju ataupun nodus atrioventricularis. Dan terjadilah nanti tuh agak perlambatan dari si listrik itu. Setelah itu masuklah dia nanti ke berkasis teman-teman. Ada yang dinamakan dengan berkasis nantinya tuh. Nah, dari berkasis ini maka dia akan menuju serabut Purkinje nanti. Nah, di serabut Purkinje itu terjadi nanti apa istilahnya? Saya lupa. Yaitu ada di elektrokardiogram dari jantung. Nah, itu dia. Kita lanjutkan teman-teman. Nah,
Kita masuk ke klinis ya. Klinis dari kardiorespirasi. Sini aja deh. Nah, anatomis klinis respirasi itu dinding dada dan diafragma. Itu ada ini teman-teman. Ada crest dan insertion dan ada thoracentis. Untuk bagian kafum nasi dan paring itu banyak ya. Ada epistaksis. Epistaksis itulah yang terjadi di pendarahan dalam hidung. Yaitu tepatnya di plexus keselbat ya teman-teman ya. Nah, ada adenolitis, ada polip nasi juga. Itu banyak banget. Ini bisa dibaca teman-teman. Bisa dibaca ya. Bisa dibaca saja. Masuk kita ke bagian selanjutnya. Nah, anatomi klinis kardiorespirasi. Ada tadi thoracentesis ya, yaitu memasukkan jarum melalui spatium intercostal cavum pleura. Jadi itu memasukkan kafum nih. Nah, bagian yang harus kita highlight di sini tuh bagian-bagian yang ditembus oleh si jarum ini. Dan juga ketika kita memasukkan jarum, kita tuh harus menghindari ketiga ini teman-teman. Yang biru ini adalah vena, merah arteri, dan ini adalah syaraf ya teman-teman. Walaupun kita sebut dengan nervus. Nah, bagian-bagian yang dilewati oleh si jarum ini tuh ada bagian dari musculus intercostalis eksternal dan ada bagian musculus intercostalis internal tuh. Nah, ini dia. Bagian satu, bagian dua. Ada lagi bagian dalamnya nih. Ini dia. Nervus intercostal. Ke ini ke cavum pleura. Cavum pleura tadi kan adalah perbatasan dari pleura parietalis dan pleura visceralis, bukan perbatasan namun di antara keduanya begitu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, epistaxis juga tadi sudah saya singgung juga ya. Pas yang reply kapitalisasi membentuk anastomosis yang luas terjadi pendarahan. Itu di sini. Pasti teman-teman ya mungkin pernah mengalami gitu kan. Seperti mimisan. Itu karena terjadinya itu teman-teman pendarahan di epistaxis. Epistaxis itu kan pendarahan hidung tuh. Tepatnya itu di karena terjadinya pendarahan. Kalau tidak, saya pernah baca itu di plexus kisubak katanya. Nah, tempat utamanya itu di regio anterior medial, septum nasi untuk tempatnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada perikarditis teman-teman. Ini anatomi klinis kardiovaskular jantung. Perikarditis ini tuh karena terjadinya peradangan di ini perikardium tadi. Nah, ini normalnya. Nah, dan ini nggak normal gitu. Terjadi peradangan membesar dia. Itu dia. Selanjutnya ini adalah tamponade perikardial. Jadi tamponade perikardial ini tuh terjadi penumpukan darah di sini teman-teman. Nah, terjadi penumpukan darah di sini sehingga kerja jantung itu tidak apa namanya tidak maksimal. Selanjutnya ini ada stenosis. Untuk stenosis itu ini teman-teman, dia tuh tidak apa namanya tidak bisa terbuka dengan normal ya, seingatku. Nah, itu dia. Opennya seperti ini, menutupnya seperti ini. Tidak bisa tertutup dengan baik mungkin ya. Nah, ini dia. Ini normalnya dan ini tuh stenosisnya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan kata yang kurang baik, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Dan juga kalau ada kesalahan kata tadi ataupun penyebutan, bisa dimaklumi dan juga bisa dikomentari ya teman-teman. Karena saya juga lagi belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.